Hai semua, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat, kuat, dan masih punya alasan untuk bertahan. Pada video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film The Perfect Date. Bagi kalian yang belum menonton secara full, saran saya mendingan kalian nonton filmnya dulu, biar lebih mendalami alur cerita ini. Kalau sudah, langsung saja ke alur cerita filmnya. Anak SMA ini bernama Brock. Sebentar lagi dia akan lulus sekolah. Sejak kecil Brock punya satu mimpi besar, yaitu menjadi orang kaya, bahkan super kaya. Bukan tanpa alasan, dulu ayah Brock pernah menjadi seorang pengusaha sukses. Mereka hidup berkecukupan, rumah besar, dan juga serba nyaman. Namun semua itu hanya tinggal kenangan. Usaha ayahnya bangkrut, orang tuanya pun bercerai, dan hidup Brock berubah total. Sekarang Brock tinggal berdua dengan ayahnya di rumah sederhana. Hubungan mereka tidak terlalu dekat. Bukan karena tidak saling sayang, tapi karena sama-sama menyimpan luka dari masa lalu. Brock merasa ayahnya gagal mempertahankan keluarga, sementara sang ayah merasa bersalah telah menghancurkan masa depan anaknya. Di sekolah, Brock dikenal sebagai siswa biasa saja. Nilainya cukup, tapi tidak menonjol. Satu-satunya orang yang benar-benar dekat dengannya hanyalah sahabatnya sendiri, yang bernama Merv. Merv ini anak yang jenius di bidang teknologi. Dia juga jago coding, bikin aplikasi, dan sering menghabiskan waktu di depan laptop. Suatu siang sepulang sekolah, Brock melihat sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Teman sekelasnya bernama Riz datang mengendarai mobil BMW yang mewah. Brock terdiam memandangi mobil itu, dan dalam hatinya muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana caranya anak seusia kita bisa mempunyai mobil sekeren itu? Sesampainya di rumah, ayah Brock mengajaknya makan malam bersama. Namun Brock menolak dengan alasan sangat capek. Sebenarnya bukan capek, dia hanya tidak tahu harus berbicara apa dengan ayahnya. Setelah ganti baju, Brock pergi bekerja. Demi menambah uang jajan dan sedikit tabungan, dia dan Merv bekerja part-time di restoran cepat saji. Di sela-sela kerja, Brock menceritakan mimpinya pada Merv. Dia ingin mendaftar ke Universitas Yale. Universitas itu sangat mahal dan bergengsi yang dipenuhi anak-anak pengusaha. Dan menurut Brock, jika dia bisa masuk ke sana dan bergaul dengan mereka, mungkin saja dia bisa ikut sukses. Saat mereka mengobrol, Riz datang bersama temannya untuk memesan makanan. Sambil menunggu pesanan, Riz menawarkan sebuah pekerjaan kecil. Dia butuh seseorang untuk mengantar sepupunya, yang bernama Celia, mengantarkan ke sebuah pesta sekolah malam ini. Sebagai imbalannya, dia akan memberi bayaran dan boleh memakai mobil BMW miliknya. Tanpa ragu, Brock langsung menawarkan diri. Bahkan dia bersedia menjadi pacar bohongan Celia selama pesta berlangsung. Riz pun setuju. Malamnya, Brock menjemput Celia menggunakan mobil BMW. Orang tua Celia menyambut Brock dengan ramah. Namun saat Celia muncul, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Dia mengeluh karena dipaksa ikut pesta. Menurutnya pesta sekolah hanya berisi anak-anak kaya yang suka pamer dan foto-foto untuk media sosial. Di perjalanan, Celia bahkan mengajak Brock nongkrong saja di warung dan tidak usah datang ke pesta. Tapi Brock menolak. Dia datang untuk bekerja, bukan untuk bersantai. Di pesta dugaan Celia terbukti. Semua orang sibuk berfoto dan pamer. Untuk mencairkan suasana, Brock mengajak Celia untuk berjoget. Saat lagu berubah menjadi slow dance, Brock tetap profesional dan mengajak Celia berdansa. Namun di tengah dansa itu, perhatian Brock justru tertuju pada seorang gadis cantik bernama Shelby. Karena tidak fokus, Brock tak sengaja menginjak kaki Celia sampai terkilir. Saat Brock membantu mengobati kaki Celia, Shelby datang menyapa dan mengundang mereka ke pesta lanjutan di rumahnya. Brock pun ingin ikut, tapi Celia berpura-pura kesakitan dan memilih untuk pulang, sehingga Brock pun mau tidak mau ikut pulang. Sesampainya di rumah Celia, Brock kesal karena ternyata Celia bisa berjalan normal. Celia pun dengan santai berkata bahwa Shelby bukan tipe Brock, di mana Shelby adalah anak sosialita kaya yang tidak mungkin tertarik pada Brock. Celia pun menyarankan lebih baik menyerah sebelum sakit hati. Ucapan itu membuat Brock terdiam. Dan malam itu setelah mengembalikan mobil kepada Riz, Brock bertanya bagaimana Riz bisa punya mobil semahal itu. Riz pun menjawab bahwa dia mendapatkannya dari usahanya sendiri, bukan dari orang tua. Jawaban itu menyalakan api dalam diri Brock, dan keesokan harinya Brock menyampaikan ide gilanya kepada Merv, yaitu bisnis jasa sewa pacar. Dengan ragu tapi karena persahabatan, Merv pun setuju untuk membantu.
Sebulan kemudian aplikasi itu sudah jadi. Merck bahkan membuat fitur tambahan untuk memantau tabungan Brock menuju Universitas Yale. Aplikasi itu langsung disebar ke media sosial. Tak disangka, orderan pertama pun masuk. Minggu demi minggu berlalu, orderan semakin banyak, dan Brock mulai merasakan manisnya uang dan juga perhatian. Namun tanpa dia sadari, perubahan dalam dirinya mulai terjadi. Suatu pagi, Celia kembali menghubungi Brock. Dia meminta Brock berpura-pura menjadi pacarnya lagi di pesta rumah Shelby. Namun kali ini alasannya untuk membuat laki-laki yang dia sukai cemburu, yang bernama Franklin. Demi bisa bertemu Shelby lagi, Brock pun setuju. Namun di saat bersamaan, hubungan Brock dengan Merv pun mulai renggang. Merv merasa Brock berubah menjadi sombong sejak bisnisnya sukses. Brock merasa bersalah dan berjanji akan menebusnya. Di pesta, Celia sengaja memamerkan Brock sebagai pacar kaya agar Shelby tertarik. Rencananya pun berhasil. Shelby mulai mendekati Brock. Sementara itu Celia justru semakin dekat dengan Franklin. Celia bahkan membantu Brock membuat janji dengan dekan Universitas Yale. Saat wawancara, Brock berbohong tentang peternakan lebah demi menarik perhatian dekan. Wawancara pun berjalan lancar, namun kebohongan itu membuat Celia kecewa. Dia akhirnya mengungkap fakta bahwa mobil BMW Riz bukan hasil dari kerja keras, melainkan hadiah dari selingkuhan ibunya. Ucapan itu menghantam Brock, karena selama ini dia mengejar sesuatu yang ternyata palsu. Masalah semakin rumit ketika Brock mengorbankan waktu bersama Merv demi orderan. Merv merasa ditinggalkan, dan di sisi lain Celia mulai sadar bahwa Franklin tidak seperti yang dia bayangkan. Laki-laki itu egois dan hanya suka membicarakan dirinya sendiri. Dan puncaknya terjadi di pesta ulang tahun Shelby. Sesuai rencana, Brock dan Celia berpura-pura putus. Namun Brock keterlaluan dalam ucapannya. Celia tersakiti dan menampar Brock di depan semua orang. Tak lama kemudian, Brock benar-benar berpacaran dengan Shelby. Namun hubungan itu terasa kosong. Shelby hanya tertarik pada status dan uang. Saat identitas Brock terbongkar sebagai pemilik jasa sewa pacar dan anak miskin, Shelby langsung memutuskan hubungannya. Karena hancur dan juga bingung, Brock akhirnya curhat kepada ayahnya. Dan untuk pertama kalinya mereka berbicara dari hati ke hati. Ayah Brock mengatakan bahwa dia bangga karena kesalahan adalah bagian dari proses tumbuh dewasa. Keesokan harinya, Brock meminta maaf pada Merv. Persahabatan mereka pun pulih. Brock juga menemui Celia dan meminta maaf. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kepura-puraan. Brock akhirnya menulis surat cinta untuk Celia dan mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Dia sadar bahwa selama ini orang yang membuatnya nyaman justru selalu ada di dekatnya. Malamnya, Brock menolak pesanan sewa pacar. Namun saat pintu rumah diketuk, ternyata Celia yang datang. Dengan senyum yang hangat, Celia berkata bahwa dia ingin memesan jasa pacar. Bukan pacar bohongan, tetapi pacar sungguhan. Karena sesuatu yang spesial memang harus dimulai dengan kejujuran. Hubungan yang dibangun dari kebohongan, entah itu soal status, uang, ataupun jati diri, tidak akan bertahan lama. Brock kehilangan Shelby karena berbohong, tapi justru menemukan kebahagiaan sejati saat dia jujur pada dirinya sendiri dan pada Celia. Dan makna pada film ini, kebohongan mungkin memberi keuntungan sementara, tapi kejujuran memberi ketenangan jangka panjang. Dan saya Badul bersama seluruh jajaran direksi Kronika Toko berterima kasih pada kalian yang telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.